Selamat pagi Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pada Rabu pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun di pagi hari ini, kami boleh menikmati nafas pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, mengawali hari kami mau untuk merenungkan pesan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 8, surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8. Surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya Ibu Bapak dan Saudara, pada pagi hari ini kita diberikan tema perenungan sebagaimana tertulis dalam Sabda Bina Umat adalah terlepas dari penghukuman. Ibu Bapak dan Saudara, kemarin kita bersama telah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita mengungkapkan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kita yang sudah 76 tahun merdeka. Berbicara tentang kemerdekaan, mari bersama kita renungkan apa arti kata merdeka. Ketika saya mencari-cari makna kata merdeka di Google, saya menemukan bahwa merdeka artinya terbebas atau terlepas dari belenggu. Dan dalam konteks Indonesia, berarti kita terlepas dalam belenggu penjajahan bangsa asing. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, tidak jauh berbeda dari tema perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan kebebasan kita, kelepasan kita dari penghukuman. Kita akan melihat penghukuman seperti apa yang dimaksud dalam bacaan kita pagi hari ini. Ibu Bapak dan Saudara, mulai dari hari Minggu kemarin, bacaan kita adalah dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Di beberapa renungan yang lalu, di hari Senin, saya telah membagikan kepada setiap kita konteks dari surat Roma ini adalah untuk meluruskan pertikaian antara orang Yahudi yang adalah pengikut Kristus di Roma dan juga pengikut Kristus yang bukan orang Yahudi atau bukan keturunan Yahudi. Mereka memiliki pemahaman yang berbeda akan hukum Taurat, dan bacaan hari ini masih merupakan kelanjutan dari bagaimana Paulus menjelaskan kepada pengikut Kristus di Roma, kepada pengikut yang berlatar Yahudi maupun yang non-Yahudi, tentang kehidupan setelah penebusan Yesus bagi umat manusia.
Nah, Ibu Bapak, dalam bacaan kita dijelaskan bahwa penghukuman tidak ada lagi karena setiap umat, setiap orang percaya, setiap orang yang telah ditebus, yang ada di dalam Kristus telah merdeka. Orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus akan dimerdekakan oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada setiap orang yang mau mengimaninya, yang mau menerimanya. Ibu Bapak dan Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Roma ini ingin memberi pemahaman kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu bahwa mereka tidak perlu lagi bimbang tentang hukum-hukum dan penghakiman, karena setiap orang yang telah beriman kepada Yesus akan dimerdekakan, atau dalam hal ini akan dituntun oleh Roh Kudus yang telah bekerja dalam kehidupan pengikut Kristus untuk dapat hidup menyenangkan Allah. Jadi setiap orang percaya, setiap orang yang percaya telah ditebus oleh Yesus, sudah dicurahkan Roh Kudus kepada dirinya untuk boleh menuntun mereka untuk menciptakan hidup yang menyenangkan Allah. Roh Kudus yang telah dicurahkan akan menuntun para pengikut Kristus untuk melakukan apa yang benar dan baik. Nah, dalam bacaan ini kembali diingatkan bahwa Yesus yang telah menebus dosa manusia telah mengalahkan segala hukum yang ada untuk memerdekakan para umat yang percaya kepadanya. Jadi, Ibu Bapak dan Saudara, di sini Paulus ingin mengajak jemaat di Roma untuk tidak lagi meragukan keselamatan yang berasal dari Allah, karena Yesus sudah menebus dosa umat manusia. Paulus mengajak setiap pengikut Kristus untuk sungguh-sungguh beriman, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah agar tuntunan Roh Kudus dapat dirasakan dan dapat menuntun kehidupan umat agar dapat melakukan apa yang benar. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, pesan ini saya rasa bukan hanya untuk jemaat di Roma, tapi bagi setiap kita. Karena kita percaya bahwa penebusan oleh Yesus bukan hanya untuk jemaat-jemaat bukan hanya untuk jemaat-jemaat di Roma, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk setiap kita. Kita semua telah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa dan maut, karena setiap kita adalah pengikut Kristus yang telah ditebus. Namun, Ibu Bapak dan Saudara, ada hal penting yang harus kita ingat, bahwa kemerdekaan atas dosa yang telah diberikan kepada kita haruslah kita jaga. Dengan cara apa? Dengan kita selalu memohon bimbingan Roh Kudus. Percuma ketika kita bilang kita percaya kepada Yesus, tapi dalam hati kita tidak sungguh-sungguh mengimaninya dan tidak membiarkan Roh Kudus yang telah tercurah dalam diri kita untuk menuntun apapun perilaku kehidupan kita. Jadi, ketika kita mau menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita gunakan Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan bagi kehidupan kita. Sebagai bangsa Indonesia, kita juga sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Para pejuang, para pahlawan telah berjerih lelah untuk mengusahakan kemerdekaan kita. Untuk itu, kemerdekaan kita ini juga harus kita jaga. Kembali lagi, maksudnya seperti apa kita menjaga kemerdekaan kita? Kita memang sudah terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing, tapi kita harus selalu mengingat bahwa bangsa ini bisa merdeka karena persatuan dan rasa ingin saling menjaga, rasa sepenanggungan yang membuat pahlawan kita berjuang untuk bisa merdeka. Sehingga untuk menjaga kemerdekaan kita harus selalu hidup rukun. Kita harus saling menghargai dan menjadikan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia sebagai keunikan yang patut dibanggakan. Bukan untuk
dijadikan alasan bertengkar dan saling menyalahkan. Mungkin hal ini sulit karena di mana-mana perbedaan itu sering menyebabkan gesekan-gesekan terjadi. Namun pada hari ini juga kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada setiap kita. Sehingga mari kita minta tuntunan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, agar kita dapat terus menjaga kemerdekaan kita dengan kita menunjukkan kasih kepada sesama kita, khususnya dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Kita bisa hidup rukun karena kita bisa saling mengasihi dan saling menghargai, agar setiap perjumpaan kita dengan sesama kita, dengan segala ciptaan yang ada, kita boleh membawa damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah mereka. Untuk itu, Ibu Bapak dan Saudara, selamat memaknai arti kemerdekaan kita sebagai Indonesia, terlebih sebagai pengikut Kristus. Ingatlah untuk selalu meminta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita agar kita dapat memancarkan damai dan sukacita melalui setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar pesan firman Tuhan di pagi hari ini lagi ya Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa kami telah merdeka. Kami telah merdeka dari belenggu dosa dan kami harus menjaga kemerdekaan kami itu dengan mengimani bahwa Roh Kudus ada dalam diri kami dan kami boleh menggunakan tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah juang iman kami. Ya Tuhan, jika di malam hari tadi Tuhan sudah menyertai kami, untuk itu di pagi hari ini kami mohon tuntunan Tuhan dalam sepanjang hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Lindungi kami, jaga kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk bisa menghadapi berbagai tantangan yang akan kami hadapi di hari ini ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.